Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 9, yaitu pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana jika salah satu dari langkah-langkah pembelajaran tematik tersebut tidak terlaksana? Jawabannya yaitu dalam sebuah buku yang ditulis oleh Andi Prastowo tahun 2019 halaman 215 menyatakan bahwa dalam langkah-langkah pembelajaran tematik sekurang-kurangnya mencakup 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, apabila dari 3 pembelajaran tersebut tidak terlaksana, maka pembelajaran tidak akan efektif atau kurang efektif. Selain itu, langkah-langkah pembelajaran wajib dicantumkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran pada setiap pertemuan yang telah disusun oleh guru dengan sedemikian rupa. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini disesuaikan dengan model pembelajaran yang akan diterapkan dan menggunakan sintak yang sesuai dengan model pembelajaran yang tersebut dengan alokasi waktu yang telah ditentukan oleh guru atau telah disesuaikan dengan masing-masing kelompok. Dan pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana karakteristik pembelajaran tematik? Jawabannya yaitu menurut Retno Widyaningrum tahun 2012 halaman 112 menyatakan bahwa pembelajaran tematik memiliki beberapa karakter, yaitu yang pertama berpusat pada siswa, kedua memberikan pengalaman langsung, yang ketiga pemisah pemelantaraan tidak begitu jelas, kemudian yang keempat menyajikan konsep dari berbagai mata pembelajaran, dan yang terakhir bersifat fleksibel. Dan materi yang ketiga atau pertanyaan yang ketiga yaitu apa saja pembelajaran konsep pembelajaran tematik? Jawabannya adalah dalam sebuah kutipan yang dikutip oleh Retno Widyaningrum tahun 2012 halaman 109 menyatakan bahwa suatu pembelajaran tematik terpadu menekankan pada penerapan konsep belajar pada siswa sambil melakukan sesuatu, dan dalam pembelajaran tematik ini konsepnya mencangkup bahwa guru harus menentukan tema terlebih dahulu, kemudian menjalankan kompetensi dasar ke dalam indikator pencapaian, kemudian menetapkan jaringan tema dan menyusun silabus serta rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dan adapun pertanyaan dari kelompok 10 yaitu yang pertama, mengapa harus ada perubahan penilaian dalam pendidikan dari penilaian tradisional menunjukkan ke penelitian autentik, dan seberapa penting penilaian autentik dalam dilakukan untuk menilai hasil belajar siswa? Jawabannya yaitu menurut Yuli Pantiawati tahun 2018 halaman 21 menyatakan bahwa penilaian tradisional ke penelitian autentik berdasarkan perkembangan kurikulum yang semula KTSP menuju kurikulum 2013. Selain itu, pada penilaian tradisional siswa diberikan sejumlah pilihan seperti ABCD, benar dan salah, dan hanya mencapai jawaban yang benar saja. Sedangkan untuk penilaian autentik, siswa diminta untuk mendemonstrasikan apa yang bahannya, baik pengetahuan, tampilan, dan potensi apapun itu yang mereka miliki, sehingga tampilan dan kompetensi apapun yang berada miliki sehingga lebih efektif dan lebih bermakna bagi siswa. Kemudian penilaian autentik ini sangat penting untuk mengukur tinggi keberanian pembelajaran pada siswa seperti menggunakan kompetensi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan pertanyaan kedua yaitu apa yang dimaksud dengan penilaian autentik bersifat komprehensif dan holistik? Jawabannya yaitu menurut Siti Hajar dan kawan-kawan tahun 2018 halaman 136 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penilaian autentik bersifat komprehensif adalah penilaian yang bersifat menyeluruh, mencakup beberapa aspek seperti aspek yang sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang kemudian dimasukkan dalam proses sehingga keluar dengan perhatian keseluruhan bagian yang dilakukan oleh siswa secara nyata. Sedangkan penelitian autentik yang dilakukan siswa secara nyata menyeluruh, melibatkan berbagai rahan kompetensi dan kelengkapan, mencakup materi kompetensi yang dicapai atau indikator. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu penilaian autentik merupakan penilaian terminal dunia nyata, bukan sebagai kerja sekolah yang semata-mata memecahkan masalah. Apa yang dimaksud dengan pertanyaan tersebut? Jawabannya yaitu menurut Siti Hajar dan kawan-kawan tahun 2018 halaman 135 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan
pernyataan tersebut adalah bahwa semua kegiatan atau pelatihan peserta didik dalam mencapai kompetensi tertentu harus diarahkan pada kegiatan yang kontekstual dan tidak mengada-ngada. Dan pertanyaan dari kelompok 11 yaitu, jelaskan menurut kelompok kalian apa yang dimaksud dengan pendekatan saintifik. Jawabannya yaitu menurut Dedi Rostika dan kawan-kawan tahun 2019 halaman 88 menyatakan bahwa pendekatan saintifik adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada aktivitas peserta didik melalui kegiatan mengamati, menanyakan, menelar, mencoba, dan membuat jaringan pada kegiatan pembelajaran di sekolah. Pertanyaan kelompok 12 yang pertama yaitu, jelaskan perbedaan dari evaluasi pembelajaran tematik menggunakan portofolio dan evaluasi pembelajaran tematik menggunakan tertulis. Jawabannya yaitu menurut Umi Salama tahun 2018 halaman 280 menyatakan bahwa evaluasi portofolio yaitu kumpulan hasil kerja siswa atau suatu koleksi pribadi hasil pekerjaan seorang siswa yang menggambarkan taraf pencapaian kegiatan belajar, kekuatan, dan pekerjaan terbaik siswa akan tertulis, yaitu soal dan jawabannya. Diberikan secara tertulis dengan seorang guru dan dituliskan semua oleh siswa. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu, bagaimana perbandingan kurikulum dan pembelajaran yang ada dengan tuntutan ideal yang dipandangkan efektif dengan situasional, kondisi, dan perkembangan yang ada. Jawabannya yaitu menurut Beni Kurniawan tahun 2014 halaman 230 sampai dengan halaman 231 menyatakan bahwa perbandingan kondisi pendidikan aktual dengan kondisi pendidikan ideal pada kondisi pendidikan yang ada menyatakan bahwa kompetensi lulusan yaitu sikap mencerminkan karakter keterampilan belum sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan. Kemudian untuk kondisi pendidikan ideal kompetensi keterampilan yang relevan dan pengetahuan terkait. Kemudian untuk kondisi pendidikan yang menyatakan bahwa materi pembelajaran belum relevan dengan yang dibutuhkan. Kemudian beban belajar terlalu berat dan terlalu kuat atau kurang mendalam. Sedangkan apa pendidikan yang ideal materi pembelajaran dengan yang bukan sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan materi esensial untuk kondisi pendidikan yang ada menyatakan bahwa proses pembelajaran terpusat pada guru atau teacher-centered learning. Kemudian sifat pembelajaran yang berorientasi pada buku teks dan buku teks hanya membuat materi bahan saja. Selanjutnya, sedangkan untuk kondisi pendidikan yang ideal ini menyatakan bahwa proses pembelajaran itu harus berpusat pada siswa atau student-centered learning. Kemudian buku teks membuat materi dan proses pembelajaran sistem penilaian serta kompetensi. Gerakan selanjutnya untuk kondisi ideal untuk kondisi pendidikan yang menyatakan bahwa penilaian itu harus menekankan pada aspek kognitif. Kemudian tes dilakukan dengan cara yang lebih dominan. Sedangkan untuk pendidikan yang ideal seharusnya penilaian ini menekankan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya penilaian teks saling melengkapi antara satu sama lain. Sedangkan selanjutnya kondisi pendidikan yang akan dinyatakan bahwa pendidikan dan tenaga pendidikan belum memenuhi kompetensi profesional saja dan fokus pada ukuran kinerja pendek. Sedangkan untuk kondisi ideal guru ini, guru dapat dan tenaga pendidikan ini harus memenuhi kompetensi profesi sosial dan personal selanjutnya. Ini harus memotivasi pembelajaran siswa. Kemudian untuk kondisi pendidikan yang ada sampai dengan standar isi mata pembelajaran. Sedangkan untuk kondisi yang ideal, yang ini mengelola kurikulum, yaitu pemerintah menyampaikan semua kompetensi kurikulum sampai dengan buku teks pada pedoman pembelajaran dan bandingkan kondisi pembelajaran aktual. Dengan ideal menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis, bagaimana dengan paparan di atas atau paparan yang telah saya ungkapkan tadi, maka pemerintah memang perlu untuk mengembangkan kurikulum yang akomodatif terhadap kondisi pendidikan yang ideal, untuk mempersempit kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi yang ideal. Apa yang diharapkan oleh pemerintah diantaranya yaitu perubahan yang pada dasarnya yaitu perubahan kurikulum pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar tingkat sekolah dasar. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu,
Dalam proses pembelajaran tematik terpadu versi kurikulum 2013 terdapat 7 kriteria dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Coba sebutkan apa saja. Jawabannya yaitu menurut Denny Kurniawan tahun 2014 halaman 234 menyatakan bahwa terdapat 7 kriteria dalam pendekatan saintifik, yaitu materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang telah dijelaskan dengan logika atau dengan penalaran, bukan sebatas kira-kira, hayalan, legenda, ataupun dengan dongeng semata. Kemudian yang kedua yaitu penjelasan guru respon siswa, interaksi induktif guru dan siswa terbatas dari prasangka yang serta-merta pemikiran subjektifnya atau penalarannya yang menyinggung pembelajaran menyimpang dari alur berpikir logis, kemudian yang tidak mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analisis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasi materi pembelajaran. Yang keempat yaitu mendorong dan menginspirasi siswa maupun mampu berpikir dalam melihat perbedaan persamaan lautan satu dengan yang lain. Dan yang materi yang kelima yaitu pendorong dan menginspirasi siswa dalam menginspirasi sehingga siswa mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola pikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran. Dan yang keenam yaitu berbasis pada konsep dari teori dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketujuh yaitu tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan dijelaskan namun menarik dalam sistem penyajiannya. Dan pertanyaan dari kelompok 13, pertanyaan pertama yaitu jelaskan pentingnya sebagai calon guru dalam menguasai pembelajaran micro teaching dan bagaimana dampaknya jika seorang guru tidak memahami pelajaran micro teaching. Jawabannya yaitu menurut Denny Kurniawan tahun 2014 halaman 306 menyatakan setiap mahasiswa calon guru dapat melatih bagaimana bagian dari setiap keterampilan mengajar yang harus dikuasai secara kendali dan terkontrol. Kemudian yang kedua dapat mengetahui tingkat kelebihan maupun kekurangan dari setiap jenis keterampilan mengajar setelah menguasai. Kemudian yang ketiga yaitu dapat menerima informasi yang lengkap, objektif, akurat, dan proses latihannya yang telah dilakukan melewati pihak observer atau seorang calon pendidik atau melakukan observasi ke SD untuk menerapkan keterampilan mengajarnya. Kemudian yang keempat yaitu dapat melakukan proses latihan untuk memperbaiki tahap kekurangan maupun untuk meningkatkan kemampuan yang telah dimilikinya. Dan pertanyaan yang kedua yaitu apakah ada bulan dalam pembelajaran tematik terpadu dengan micro teaching? Jawabannya menurut Denny Kurniawan tahun 2018 halaman 91 menyatakan bahwa terdapat keunggulan dalam pelajaran tematik menggunakan micro teaching, yaitu yang pertama menyelesaikan masalah yang dihadapi pelaksanaan program persiapan guru. Kemudian yang kedua menghemat waktu dan tenaga guru dengan sejumlah keterampilan mengajar yang penting. Kemudian yang keempat memberikan kesempatan bagi guru untuk bertukar peran antara mereka mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dari pembelajaran yang dihadapi oleh siswa. Kemudian yang kelima mengkorelasikan antara teori dengan aplikasi secara aktif dan secara langsung. Selanjutnya yaitu untuk pertanyaan ketiga yaitu jelaskan unsur pembelajaran mikro yang dikemukakan oleh Allen dan Dayan. Pada poin terakhir jawabannya menurut Andri Prasetyo tahun 2019 halaman 304 yaitu pembelajaran yang terkait adalah micro teaching grade expedient dan normal know grade of Russell Van Beck dimension in teaching. Maksudnya adalah memulai pendekatan pembelajaran micro teaching ini dapat memperluas wawasan dan pemahaman yang terkait dengan pembelajaran. Terima kasih telah menonton video untuk jawaban pertanyaan dari setiap kelompok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.